Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia. Kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, kisah ini adalah kisah tentang pengorbanan yang paling mahal. Tataplah wajah di foto ini, muda, tampan, rambut disisir rapi, dan sorot mata yang teduh. Usianya baru 24 tahun, seharusnya ia sedang membangun rumah tangga atau menjadi guru. Namun, pemuda ini memilih jalan yang sunyi dan berdarah. Dia adalah Robert Walter Mongisidi. Di balik wajahnya yang tenang, tersimpan nyali seekor harimau yang membuat militer Belanda di Makassar bergidik. Dia memimpin Laskar Harimau Indonesia dalam serangkaian serangan gerilya gila, menolak untuk melihat Sulawesi kembali dijajah. Kisah hidupnya mencapai puncak tragis di hadapan regu tembak. Saat ditawari penutup mata agar tidak takut menghadapi maut, Walter Mongisidi menolak. Dia ingin melihat peluru yang menembus dadanya. Dia ingin mati dengan menatap langit, menggenggam erat Alkitab di tangan kanannya, dan meneriakan merdeka. Dia gugur sebagai martir di usia sangat muda. Mari kita selami dongeng sejarah tentang sang patriot yang setia hingga akhir, dan membuktikan bahwa jiwa pemberani tidak bisa dibungkam oleh senjata. Tataplah wajah di foto ini, muda, tampan, rambut disisir rapi, dan sorot mata yang teduh. Sekilas, dia lebih pantas menjadi bintang film atau guru sekolah yang digilai murid-muridnya. Usianya baru 24 tahun, usia di mana kebanyakan pemuda sedang sibuk mengejar cinta dan karir. Namun, pemuda asal Manado ini memilih jalan yang jauh lebih sunyi dan berdarah. Di balik senyumnya yang tenang, tersimpan nyali seekor harimau yang membuat militer Belanda di Makassar tidak bisa tidur nyenyak. Namanya Robert Walter Mongisidi. Belanda menyebutnya ekstremis, teroris, dan penjahat. Tapi bagi rakyat Sulawesi, dia adalah Bote, sang pemimpin kesayangan. Dia bukan jenderal dengan ribuan pasukan. Dia memimpin sekelompok anak muda nekat bernama Laskar Harimau Indonesia. Dengan strategi gerilya kota yang gila, dia menyusup ke pesta-pesta Belanda, menyamar jadi tentara musuh, dan melakukan serangan hit and run yang mematikan. Dia membuktikan bahwa Sulawesi tidak pernah tunduk meski Jawa sudah dikuasai. Kisah hidupnya berakhir dengan salah satu adegan paling heroik dalam sejarah revolusi kita. Senin dini hari, 5 September 1949, di sebuah lapangan sunyi di Pacinang. 8 laras senapan regu tembak diarahkan tepat ke jantungnya. Algojo menawarkan penutup mata agar dia tidak takut menghadapi kematian, tapi apa jawabnya? Dia menolak. Dengan lantang dia berkata, "Jangan tutup mataku, aku ingin melihat peluru yang menembus dadaku, aku ingin mati dengan menatap matahari terbit." Dia menggenggam Alkitab di tangan kanan dan meneriakkan merdeka sebelum tubuhnya rubuh ke tanah. Bagaimana seorang anak guru yang santun dari Malalayang bisa berubah menjadi mimpi buruk bagi Westerling? Apa isi surat-surat terakhirnya yang ditulis di balik jeruji penjara yang membuat sipir penjara pun menangis membacanya? Dalam video ini, kita akan memutar ulang kisah Robert Walter Mongisidi. Sebuah kisah tentang keberanian, iman, dan kesetiaan hingga tetes darah terakhir. Bote, si guru bahasa yang memegang granat. Cerita ini bermula di Malalayang, sebuah kampung pesisir yang indah di Manado, Sulawesi Utara. 14 Februari 1925, tanggal yang identik dengan hari kasih sayang, lahirlah seorang bayi laki-laki. Orang tuanya memberinya nama Robert Walter Mongisidi, tapi keluarga dan teman-temannya memanggilnya dengan panggilan sayang Bote.
Bote tumbuh di keluarga yang taat agama dan disiplin. Ayahnya, Petrus Mongisidi, adalah seorang guru. Sejak kecil, Bote dididik untuk menjadi anak yang santun, rapi, dan takut akan Tuhan. Dia bukan anak nakal yang suka berkelahi, justru dia adalah kutu buku. Dia sangat cerdas, terutama dalam bahasa. Bote fasih berbahasa Belanda, Inggris, dan kemudian Jepang. Cita-citanya sederhana, mengikuti jejak ayahnya menjadi pendidik, mencerahkan anak-anak Minahasa. Namun, takdir Bote tidak ditulis di papan tulis sekolah. Tahun 1942, Jepang datang, sekolah-sekolah ditutup. Mimpi Bote menjadi guru sempat tertunda, meski ia sempat masuk sekolah guru bahasa Jepang. 3 tahun kemudian, Agustus 1945, kabar gembira itu datang sayup-sayup dari Jakarta, proklamasi kemerdekaan. Darah muda Bote mendidih, Indonesia sudah merdeka. Tapi, Sulawesi berbeda dengan Jawa. Jika di Jawa rakyat bersorak, di Sulawesi ancaman datang lebih cepat. Pasukan sekutu, Australia, datang dengan memboncengi Nica, Belanda. Niat mereka jelas, menjadikan Indonesia Timur sebagai basis kekuasaan Belanda kembali. Mereka ingin mendirikan negara Indonesia Timur. Merasa Manado sudah tidak aman dan terlalu sempit untuk perjuangan, Bote memutuskan merantau ke Makassar. Makassar saat itu adalah pusat-pusaran konflik di timur. Di kota inilah mata Bote terbuka lebar. Dia melihat tentara Nica berkeliaran dengan sombong di pantai Losari. Dia melihat bendera merah putih diturunkan paksa dan diinjak-injak. Dia melihat rakyat yang melawan ditembak mati di tempat. Jiwa gurunya memberontak. Bote sadar, kefasihannya berbahasa asing tidak berguna jika bangsanya dijajah. Pena tidak cukup untuk mengusir serdadu yang memegang senapan mesin. Di Makassar, Bote tidak sendirian. Ada ribuan pemuda lain yang juga marah. Mereka berkumpul, membentuk laskar-laskar perjuangan. Pada 17 Juli 1946, laskar-laskar yang tercerai-berai ini bersatu membentuk LAPRIS, Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia. Dan siapa yang dipercaya menjadi sekretaris jenderal sekaligus otak strateginya? Siapa lagi kalau bukan Robert Walter Mongisidi? Usianya baru 21 tahun saat itu, tapi jangan remehkan posisinya sebagai sekretaris. Di tangan Mongisidi, LAPRIS bukan sekedar gerombolan pemuda bermodal bambu runcing. Dia mengubah mereka menjadi unit gerilya yang cerdas. Dia menggunakan kemampuan bahasa asingnya untuk menyadap radio Belanda, membaca dokumen musuh, dan bahkan menyamar menjadi tentara KNIL. Di bawah strategi Mongisidi, teror bagi Belanda dimulai. Taktik mereka adalah hit and run, pukul dan lari. Mereka menyerang pos Belanda di malam hari, melempar granat, lalu menghilang ke dalam lorong-lorong sempit kota Makassar yang mereka hafal di luar kepala. Mongisidi sering melakukan aksi gila. Dia pernah menyamar mengenakan seragam perwira Nica, masuk ke markas musuh dengan tenang, mengambil informasi, lalu keluar tanpa dicurigai karena bahasa Belandanya yang sempurna tanpa logat. Belanda bingung, mereka merasa melawan hantu. Siang hari menjadi warga biasa, malam hari menjadi harimau yang menerkam. Nama Walter Mongisidi mulai masuk dalam daftar buruan nomor 1 polisi militer Belanda. Datangnya sang jagal dan ciuman Yudas. Akhir tahun 1946, Belanda mulai frustrasi. Serangan gerilya anak-anak muda Makassar, terutama kelompok Mongisidi, membuat mereka kewalahan. Belanda memutuskan mengirim obat keras. Mereka mendatangkan pasukan khusus Depot Speciale Truppen (DST) dari Jakarta. Pemimpinnya adalah seorang kapten muda yang dingin, kejam, dan haus darah, Raymond Pierre Paul Westerling. Westerling tidak datang untuk bernegosiasi, dia datang untuk membantai. Dia menerapkan metode pembersihan. Desa-desa dikepung, penduduk dikumpulkan di lapangan. Siapapun yang dituduh ekstremis atau membantu gerilyawan langsung ditembak mati di tempat tanpa pengadilan.
ribuan nyawa rakyat Sulawesi Selatan melayang dalam hitungan bulan, peristiwa korban 40.000 jiwa. Darah membanjiri tanah Celebes. Di tengah teror Westerling itu, ada satu nama yang paling dicari, Robert Walter Mongisidi. Wajahnya ditempel di setiap pos polisi. Harganya mahal. Belanda tahu Mongisidi adalah otak intelektual di balik perlawanan. Meski Westerling membantai rakyat, Mongisidi tidak gentar. Dia justru makin nekat. Dia memimpin serangan demi serangan untuk membalas kematian rakyat. Dia mengganggu jalur logistik Belanda. Dia menjadi simbol harapan. Selama Botha masih hidup, Sulawesi belum kalah. Belanda sadar, menangkap Mongisidi di medan perang itu mustahil. Dia terlalu licin, dia terlalu pintar. Maka Belanda menggunakan senjata pengecut, uang, dan pengkhianatan. 28 Februari 1947, hari sial itu tiba. Pagi itu, Mongisidi sedang berada di sekitar sekolah SMP Nasional di Makassar. Dia merasa aman karena berada di antara rakyat. Namun, dia tidak sadar ada mata yang mengawasi. Ada Yudas di sekitarnya, orang pribumi yang tergiur imbalan gulden dari Belanda. Informasi keberadaan Mongisidi bocor. Tiba-tiba, jeep-jeep militer Belanda mengepung lokasi itu. Pasukan bersenjata lengkap melompat turun. Mongisidi terpojok, tidak ada jalan keluar. Dia tidak sempat mencabut pistolnya atau melempar granat. Dalam sekejap, laras-laras senapan sudah menodong kepalanya. Sang harimau akhirnya masuk perangkap. Dia ditangkap tanpa sempat melepaskan satu peluru pun. Mongisidi digelandang ke markas polisi militer Belanda. Awalnya, Belanda tidak menyiksanya. Mereka tahu Mongisidi orang cerdas. Mereka mencoba membeli otaknya. Perwira Belanda menawarinya kemewahan. "Walter, kau anak pintar, sayang sekali hidupmu berakhir begini. Bergabunglah dengan kami akan sekolahkan kau ke Belanda, kami beri jabatan tinggi di negara Indonesia Timur." Tawaran itu sangat menggiurkan bagi pemuda miskin berusia 22 tahun. Tapi Mongisidi hanya tersenyum sinis. Dengan tatapan tajam, dia menjawab, "Saya tidak butuh jabatan, saya tidak butuh emas. Yang saya butuhkan adalah kemerdekaan bangsa saya. Kalian bisa mempenjarakan tubuh saya, tapi tidak jiwa saya." Jawaban itu membuat Belanda murka, diplomasi gagal, maka dimulailah cara kekerasan. Mongisidi dijebloskan ke penjara Kust Indesche School yang dialihfungsikan menjadi tahanan. Kakinya dirantai, tangannya diborgol. Namun, penjara justru menjadi panggung baru baginya. Di balik jeruji besi yang pengap, Mongisidi tidak meratapi nasib. Dia justru menjadi pendeta bagi tahanan lain. Dia memimpin doa, dia menyanyikan lagu rohani, dia menguatkan mental teman-temannya yang putus asa. Di dinding-dinding penjara, dia mulai menggoreskan kata-kata mutiara dengan paku atau pecahan batu. Salah satu tulisannya yang terkenal, "Setia hingga terakhir dalam keyakinan." Belanda mengira penjara akan mematahkan semangatnya, tapi mereka salah besar. Penjara justru membuat iman dan nasionalisme Mongisidi makin mengkristal, sekeras berlian. Pelarian nekat dan vonis tanpa ampun. Jangan kira Mongisidi hanya diam berdoa di dalam sel. Jiwa harimaunya masih mencakar-cakar ingin keluar. 27 Oktober 1947, penjara Kis gempar. Di tengah kekacauan yang dirancang matang, Mongisidi bersama 3 rekannya, Abdullah, Hamzah, dan Lewang, melakukan aksi gila. Mereka membobol atap penjara, merayap di balok kayu, dan melompat keluar menembus penjagaan ketat. Sirine berbunyi, lampu sorot menyapu halaman, tembakan peringatan meletus. Tapi Mongisidi berhasil lolos. Dia menghirup udara kebebasan lagi. Dia kembali ke lorong-lorong Makassar, mencoba menyusun kembali kekuatan sisa-sisa laskarnya yang tercerai-berai. Selama beberapa hari, Makassar siaga 1. Belanda panik luar biasa. Harimau itu lepas dari kandangnya.
Namun, takdir berkata lain, ruang gerak Mongisidi sudah terlalu sempit. Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memburu satu orang ini. 10 hari kemudian, Mongisidi tertangkap kembali. Kali ini, penjagaannya dilipat gandakan. Dia dimasukkan ke dalam sel isolasi yang lebih ketat. Kakinya dirantai ke dinding, tangannya diborgol hampir sepanjang waktu. Belanda tidak mau mengambil risiko lagi. Mereka ingin memastikan Mongisidi tidak bisa lari, kecuali menuju liang lahat. 26 Maret 1949, Pengadilan Militer Belanda di Makassar. Ruang sidang penuh sesak. Mongisidi duduk di kursi pesakitan dengan kemeja putih yang rapi, rambut tersisir klimis, dan wajah yang tenang. Sama sekali tidak terlihat seperti pesakitan yang ketakutan. Dia membela dirinya sendiri. Argumennya cerdas, mematahkan tuduhan Belanda dengan hukum internasional. Bahkan hakim Belanda diam-diam kagum pada kecerdasannya. Tapi pengadilan ini hanyalah sandiwara. Keputusan sudah dibuat di Jakarta. Hakim mengetuk palu, hukuman mati. Vonis itu jatuh seperti petir. Tapi lihat reaksi Mongisidi. Dia tidak menangis, dia tidak pingsan, dia hanya tersenyum tipis, lalu mengangguk. Seolah dia sudah tahu bahwa inilah harga yang harus dibayar untuk sebuah kemerdekaan. Belanda masih mencoba satu trik terakhir. Mereka menawarkan grasi, pengampunan. Syaratnya mudah, Mongisidi harus menandatangani surat permohonan ampun kepada Ratu Belanda dan mengakui kesalahannya. Jika dia tanda tangan, hukuman matinya akan diubah jadi penjara seumur hidup. Nyawanya selamat. Keluarganya datang membujuk sambil menangis. Tanda tangan saja Bote, yang penting kamu hidup. Tapi Mongisidi menolak mentah-mentah. Baginya, meminta ampun berarti mengakui bahwa membela tanah air adalah sebuah kejahatan. Minta ampun kepada siapa? Saya tidak salah. Saya membela bangsa saya. Lebih baik saya mati terhormat daripada hidup mengemis pada penjajah. Dia membuang kertas grasi itu. Dia memilih mati. Menunggu hari eksekusi adalah masa-masa paling sunyi. Di dalam sel isolasi itu, Mongisidi menghabiskan waktunya dengan menulis. Dia menulis surat untuk ayahnya, untuk adik-adiknya, dan untuk teman-teman seperjuangannya. Tulisan-tulisannya di atas kertas rokok atau sobekan kertas bungkus nasi itu kini menjadi warisan sejarah yang menggetarkan. Salah satu pesannya yang paling terkenal tertulis jelas, "Jangan takut melihat masa depan, saya telah merelakan diri sebagai korban untuk tanah air tercinta ini. Apa yang saya tinggalkan hanyalah tulang belulang, tapi rohku akan terus hidup." Dia tidak menulis tentang ketakutan, dia menulis tentang harapan. Dia menghibur keluarganya yang justru sedang bersedih untuknya. Tawaran barter nyawa dari Presiden. Vonis mati Walter Mongisidi bukan hanya mengguncang Makassar, tapi terdengar sampai ke Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu. Presiden Soekarno terhentak. Ia mendengar ada seorang pemuda 24 tahun di Sulawesi yang begitu berani menantang Nica, fasih berbahasa Belanda, dan menolak meminta ampun. Bung Karno melihat cerminan dirinya di masa muda pada sosok Mongisidi. Soekarno sadar, pemuda seperti ini adalah aset bangsa yang tak ternilai. Membiarkan Mongisidi mati adalah kerugian besar bagi Republik. Maka, Soekarno melakukan manuver diplomatik. Ia tidak diam saja. Pemerintah RI di Yogyakarta mengirimkan tawaran resmi kepada Belanda, sebuah tawaran barter nyawa. Soekarno menawarkan untuk menukar tawanan perang Belanda, perwira-perwira Nica yang ditangkap TNI di Jawa, dengan nyawa Robert Walter Mongisidi. Lepaskan Mongisidi, dan kami akan lepaskan perwira-perwira kalian dengan selamat. Harapan sempat muncul. Keluarga Mongisidi sempat berdoa agar diplomasi ini berhasil. Namun, Belanda di Makassar keras kepala. Bagi mereka, Mongisidi bukan sekadar tawanan perang, dia adalah simbol perlawanan. Jika Mongisidi dibiarkan hidup atau ditukar ke Jawa, Belanda takut semangat pemuda Sulawesi akan makin terbakar. Dengan dingin, Belanda menolak tawaran Soekarno. Mereka memilih kehilangan perwira mereka sendiri daripada membiarkan sang harimau Makassar tetap bernapas.
Meski gagal bertemu Soekarno, Mongisidi justru bertemu dengan rasa hormat dari musuh-musuhnya. Di penjara, banyak sipir dan pendeta Belanda yang justru kagum padanya. Salah satunya adalah staf pengadilan yang sering berdiskusi dengannya. Mereka terkejut melihat Mongisidi yang tenang, tidak histeris, dan selalu rapi. Mongisidi sering berdiskusi tentang filsafat dan agama dengan pendeta Belanda yang mendampinginya. Bahkan, eksekutornya sendiri konon merasa berat hati. Mongisidi membuktikan bahwa karisma seorang pejuang bisa menembus sekat kebencian. Dia mati bukan dibenci sebagai kriminal, tapi dihormati sebagai kesatria yang berada di pihak yang berseberangan. Menjelang detik-detik terakhir, Mongisidi menyadari bahwa bantuan dari Jawa tidak akan datang tepat waktu. Dia tidak marah pada Soekarno, dia tidak kecewa pada Republik. Dalam surat terakhirnya, dia justru menitipkan salam hormat kepada para pemimpin bangsa. Dia menulis bahwa kematiannya adalah pupuk bagi kemerdekaan yang sedang diperjuangkan Soekarno-Hatta di Jawa. Hubungan mereka memang tidak terjalin lewat jabatan tangan fisik, tapi terjalin lewat satu tarikan napas ideologi, merdeka atau mati. Mongisidi siap pergi agar Indonesia bisa tetap ada. Matahari terbit dan peluru di dada. Senin, 5 September 1949. Pukul 03 dini hari. Pintu sel besi terbuka. Sipir penjara memanggil nama Walter Mongisidi. Hari yang dijanjikan telah tiba. Mongisidi bangun dengan tenang. Dia mandi, mengenakan kemeja putih bersih yang dia simpan khusus untuk hari ini. Dia menyisir rambutnya dengan rapi. Dia ingin menemui Tuhannya dalam keadaan terbaik. Sebuah truk militer membawa Mongisidi membelah kesunyian kota Makassar menuju sebuah lapangan sepi di Pacinang. Di sana, 8 orang regu tembak dari KNIL sudah berdiri berbaris. Wajah mereka tegang. Mereka tahu yang akan mereka eksekusi bukanlah penjahat, melainkan seorang patriot. Saat Mongisidi berdiri di hadapan regu tembak, komandan eksekusi mendekat membawa kain hitam. Sesuai prosedur, terhukum mati harus ditutup matanya agar tidak takut melihat moncong senjata. Tapi Mongisidi menepis kain itu. Dengan suara lantang yang memecah keheningan pagi, dia berkata, "Jangan tutup mataku. Aku ingin melihat peluru yang menembus dadaku. Aku ingin mati dengan menatap matahari terbit." Permintaan itu membuat bulu kuduk para algojo merinding. Pemuda 24 tahun ini tidak gemetar sedikit pun. Dia justru menatap lurus ke arah laras senapan yang siap mencabut nyawanya. Tangan kirinya mengepal ke udara. Tangan kanannya menggenggam erat sebuah Alkitab kecil. Di dalam Alkitab itu terselip secarik kertas dengan tulisan terakhirnya, "Setia hingga terakhir dalam keyakinan." Komandan memberi aba-aba. "Siap, bidik." Sebelum pelatuk ditarik, Mongisidi berteriak sekencang-kencangnya, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Dor, dor, dor. 8 peluru meletus serentak. Tubuh gagah itu tersentak, lalu perlahan rubuh ke tanah Sulawesi yang dicintainya. Darah segar membasahi kemeja putihnya. Napas sang harimau berhenti tepat saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Kematian Mongisidi menjadi duka yang mendalam, sekaligus ironi yang menyakitkan. Hanya berselang 3 bulan setelah eksekusinya, tepatnya Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Mongisidi gugur hanya beberapa meter sebelum garis finish kemerdekaan penuh. Dia tidak sempat menikmati buah perjuangannya. Dia tidak sempat menjadi guru seperti ayahnya. Dia tidak sempat menikah. Tapi pengorbanannya tidak sia-sia. Darahnya menjadi materai yang mengesahkan bahwa Sulawesi adalah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Hari ini, patungnya berdiri tegak di pantai Losari menatap laut lepas. Robert Walter Mongisidi mengajarkan kita bahwa usia muda bukanlah alasan untuk hidup santai-santai.
Di usia 24 tahun, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia memilih memberi, bukan meminta. Dia membuktikan bahwa ketakutan hanyalah bayangan. Jika kita punya keyakinan, peluru pun tak akan mampu membuat kita menunduk. Selamat jalan, Bote. Imanmu telah menyelamatkanmu. Keberanianmu telah menyelamatkan bangsa ini. Sobat Dongeng Sejarah, kisah Walter Mongisidi adalah tamparan keras bagi kita anak muda. Di usia 24 tahun, dia sudah berani menatap peluru. Lantas apa yang sudah kita berikan untuk bangsa ini? Jika nyali kalian terbakar setelah mendengar kisah Bote, tekan tombol like sekarang juga sebagai tanda hormat kita. Saya ingin menantang kalian di kolom komentar. Jika kalian punya kesempatan mengirim satu pesan ke masa lalu untuk Mongisidi sebelum dia dieksekusi, apa yang ingin kalian katakan? Tuliskan pesan terbaik kalian di bawah. Jangan biarkan api sejarah ini padam. Dukung terus channel Dongeng Sejarah dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita akan terus menggali kisah pahlawan yang badass lainnya. Ingat pesannya, setia hingga terakhir dalam keyakinan. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Merdeka!